udah kayak kalian bisa mulai sebar kuesionernya gitu ya. Gitu. Jadi ini kayak terakhir saya cek sebelum kalian nanti bisa sebar kuesionernya gitu. Oke, materi minggu ini kita membahas mengenai cara menggunakan market research ya. Jadi aplikasi dan penggunaannya itu untuk apa aja, kegunaannya apa, dan bagaimana cara melakukannya ya. Dan di sini untuk pertemuan kali ini kita belajar bagaimana cara menggunakan market research untuk meningkatkan brand segmentation atau brand segmentasi dan brand positioning gitu. Jadi brand positioning itu apa ya, kayak bagaimana sih brand kita itu atau posisi brand kita itu di mata kompetitor gitu. Jadi itu bisa apa ya, bisa menggunakan market research untuk mengetahui hal tersebut gitu. Oke. Oke, jadi ada dua. Kita masuk ke brand segmentation dulu. Jadi gimana sih market research-nya kalau kita akan melakukan brand segmentation menggunakan atau melalui market research. Oke. Nah, kenapa kita harus melakukan segmentasi gitu? Kenapa sih apa segmentasi itu perlu bagi sebuah brand atau bagi sebuah produk atau bagi sebuah jasa gitu ya. Karena alasannya seenggaknya ada 5 gitu ya. Karena yang pertama, biasanya pembeli itu lebih memilih barang-barang atau jasa-jasa yang sesuai dengan produk mereka gitu. Jadi nggak bisa satu brand itu bisa cater atau bisa melayani semua orang gitu. Atau nggak bisa satu brand itu atau misalkan nih ada eh, satu atau tiga lebih brand gitu ya. Jadi nggak mungkin semua brand itu berlomba-lomba merebut pangsa pasar yang sama gitu. Pasti masing-masing brand itu kayak ada target marketnya sendiri-sendiri, ada positioningnya sendiri-sendiri gitu. Contoh misalkan kayak apa ya contohnya? Contohnya itu saya ambil kayak department store gitu ya. Misalkan Metro sama Matahari sama apalagi misalkan Metro, Matahari, Ramayana gitu ya. Metro itu biasanya cater untuk orang-orang yang penghasilannya tinggi ya, biasanya di atas misalkan double digit itu biasanya ke Metro gitu. Sedangkan Matahari itu biasanya untuk kelas menengah dan Ramayana itu biasanya cater untuk orang-orang yang berpenghasilan menengah ke bawah gitu ya. Jadi dari barang-barangnya itu kayak mereka itu mengakomodasi orang-orang yang berpenghasilannya beda-beda gitu. Nggak mungkin misalkan ada orang yang misalkan penghasilannya di bawah UMR Jakarta lah, katakan di bawah 4 juta. Nggak mungkin mereka bisa beli baju di Metro yang harganya tuh lebih dari 1 juta. Itu contohnya ya. Makanya masing-masing masing-masing departemen store itu punya targetnya masing-masing gitu. Yaitu mereka mereka udah punya pangsa pasar masing-masing terutama dari sisi penghasilan gitu atau dari sisi kelas ekonomi gitu ya, yaitu kelas atas, kelas menengah dan kelas menengah ke bawah gitu ya. Karena masing-masing orang itu juga kalau misalkan semakin beda penghasilan gitu atau beda karakter atau beda
Halo, bisa dengar saya nggak? Bisa, Ibu? Oh, oke. Tadi nggak tahu apa ininya tahu-tahu mati. Tunggu ya. Iya, Ibu. Sorry. Aduh. Tunggu, tunggu, tunggu. Oke, tadi sampai sini ya. Oke, udah rekam lagi kan ya, Mbak Olivah ya? Sudah, Ibu. Oke. Oke. Oke, tadi nggak tahu kok saya ketendang dari itu. Oke. Oke, jadi gitu ya, kenapa market brand itu harus punya pangsa pasarnya sendiri, dan untuk mengetahui pangsa pasar tersebut, brand itu pasti harus riset gitu, nggak bisa kita itu membuat suatu produk tapi cuman menurutku barangnya kayak gini loh, menurutku barangnya kayak gini loh, gitu nggak bisa gitu. Jadi eh, kita itu harus tahu maunya konsumen itu apa, maunya user itu apa, biar nantinya kita tuh membuat produk itu sesuai juga sesuai kebutuhan mereka gitu ya. Jadi harus dites. Biasanya kalau di apa di perusahaan gitu ada namanya uh, tim R&D gitu ya. Jadi tim ini tuh yang melakukan penelitian biar gimana, maksudnya tuh biar produknya itu udah sesuai segmennya atau belum gitu. Lalu kalau udah sesuai segmen, menurut mereka itu harganya sudah sesuai budget atau belum gitu ya, sesuai dengan uh, jumlah yang sudah mereka keluarkan atau belum, seperti itu gitu ya. Jadi yang kedua, jadi market segmentation juga itu setelah kita tahu branding, sorry, apa? Setelah kita tahu segmen kita itu seperti apa, biasanya kita kan juga melakukan promosi yang mana messagingnya itu juga harus sesuai dengan karakteristik pelanggan gitu ya. Sama targetnya itu harus sesuai, sorry, dipasarkan melalui channel yang sesuai dengan apa yang mereka gunakan gitu ya. Jadi misalkan nih kalau kita mau menyasar Gen Z nih, kira-kira relevan nggak kalau kita itu nyasarnya pakai Facebook gitu atau pakai TV? Kira-kira gimana? Misalkan nih kita mau menyasar market Gen Z nih, kira-kira channel apa atau media apa yang bisa kita pakai untuk mempromosikan barang kita? Coba saya tunjuk ya. Coba Kak Vera, gimana? Misalkan nih, kan saya milenial nih, sedangkan kalian yang masih Gen Z nih, kira-kira menurut kalian eh, channel mana atau channel apa yang relevan untuk memasarkan barang kita gitu loh. Kira-kira channel-channel apa aja? Izin menjawab, Bu. Mungkin Silakan. Instagram dan TikTok mungkin, Bu. Ya, itu. Jadi bukan mungkin ya, sebenarnya itu bisa betul, tapi untuk apa ya, menemukan legitimasi jawaban apakah benar nggak untuk menyasar Gen Z itu lewat TikTok dan Instagram, itu kita harus lewat riset dulu, ini ya, market research dulu untuk mengetahui channel apa yang relevan buat memasarkan produk yang targetnya Gen Z ya, itu. Nah, misalkan nih kalau kita mau menyasar ibu rumah tangga yang tinggalnya di, katakan di Aceh. Coba Kak Zafirah Sabrina, Oh, harus kelas dulu nih. halo, Kak Zafirah Sabrina, bisa dengar suara saya?
Atau coba Kak Ahmad Najmi. Channel apa yang relevan atau bagaimana cara mengetahui channel yang kira-kira relevan nih ketika kita memiliki atau menjualkan produk atau jasa yang targetnya itu ibu rumah tangga di Aceh. Gimana, Kak? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Gimana? Atau coba terakhir ya, saya putar ulang. Coba Kak Renandia Chandra. Iya, Ibu. Ya, gimana kira-kira? Kalau misalnya ibu-ibu di Aceh gitu ya, Bu. Mm-mm, ibu rumah tangga. Kalau Facebook masuk nggak ya, Bu? Nah, gini ya, cara proses berpikirnya seperti ini. Jadi, misalkan nih kan kita kan nggak tahu nih ya, gimana cara memasar atau media apa aja yang kira-kira relevan untuk menarget market tertentu gitu, seperti yang saya contohkan ibu rumah tangga di Aceh gitu ya. Itu pasti caranya lewat riset dulu gitu ya. Pasti harus riset dulu gitu. Jadi misalkan ternyata oh ibu-ibu rumah tangga di Aceh itu biasanya itu mereka jarang banget online gitu ya. Atau ternyata mereka itu juga jarang nonton TV gitu ya. Pun kalau misalkan nonton TV itu mereka biasanya channel lokal gitu. Misalkan TVRI Aceh atau misalkan eh mereka itu sering banget bergaul misalkan dengan karena misalkan nih contoh lingkungan mereka tuh lingkungan yang Islami banget gitu ya, yang mana mereka itu biasanya gaul itu sama ibu-ibu pengajian gitu. Nah, itu kita juga bisa mentarget lewat komunitas mereka gitu. Di Aceh ada apa aja yang kira-kira ibu rumah tangganya itu bisa atau lebih sering berkumpul gitu. Mereka biasanya gaulnya itu di mana sih gitu ya. Atau misalkan mereka ternyata lebih sering pergi ke pasar tradisional nih dibandingkan pasar modern nih misalkan kayak Alfamart atau Indomaret gitu. Nah, kita bisa itu promo misalkan di masing-masing kios ya gitu. Kita bisa promo misalkan nempel nempel selebaran gitu atau nempel logo gitu. Atau misalkan nunjuk satu pedagang itu biar bisa jadi mitra brand kita. Itu juga bisa gitu ya. Tapi cara-cara tersebut ditemukan bagaimana caranya? Pastinya lewat apa? Lewat market research ini. Gitu ya cara berpikirnya. Jadi lewat riset, lalu kita cari tahu nih kira-kira kebiasaan orang ibu-ibu rumah tangga di Aceh ini ngapain aja ya. Mereka gaulnya kemana ya. Mereka belanja kemana ya. Atau mereka misalkan media yang mereka konsumsi apa ya gitu. Bisa jadi media lokal, entah itu koran koran lokal di Aceh atau TV lokal di Aceh gitu ya. Misalkan mereka nggak apa ya, nggak main Facebook ya, we will never know gitu itu. Nah, itu cara berpikirnya seperti itu ya gitu. Jadi kita riset untuk bisa menemukan karakteristik dari pasar kita itu seperti apa. Gitu contohnya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ya? Oke. Nah, dengan menggunakan studi market research atau market segmentation melalui market research ini, brand atau perusahaan itu bisa lebih selektif hanya dengan memilih atau mengejar konsumen yang menurut mereka itu profit aja gitu ya.
Itu jadi nggak semua nggak semua pembeli atau pengguna barang atau pengguna jasa atau konsumen itu ternyata bisa mendatangkan untung buat perusahaan gitu. Nah, dengan adanya studi market segmentation ini, karena mereka tahu segmen mereka karakteristiknya seperti apa, mereka itu belanja itu habisnya seberapa banyak, dan ya udah yang kita fokuskan itu ya mereka-mereka yang spend banyak ke kita aja gitu. Jadikan mereka pelanggan yang loyal dengan cara terus-menerus membeli produk kita secara repeated gitu ya. Itu namanya kita harus mencari pelanggan yang kira-kira bisa ngasih profit lebih ke perusahaan gitu. Misalkan nih contoh lagi, ada 3 operator telekomunikasi nih, misalkan Axis, XL, sama Telkomsel gitu ya. Misalkan nih untuk studi si Telkomsel. Telkomsel ini ternyata kalau di Jawa mereka udah harus rebutan segmen atau rebutan jatah lah kasarnya ke operator lain gitu seperti Axis atau XL gitu ya. Karena coverage mereka coverage XL dan Axis di Jawa itu lebih kuat daripada di luar Jawa gitu. Ya udah, daripada Telkomsel terus-terusan memfokuskan mereka di Jawa yang mana mereka nanti rebutan dengan operator lain, cukuplah mereka jualan atau fokus di market luar Jawa saja gitu ya. Karena market luar Jawa juga adalah market yang profitable untuk mereka gitu. Terus misalkan ada contoh apa lagi nih? Misalkan nih kalian sering dengar nggak, kenapa sih cowok itu sukanya belanja di Tokopedia atau cewek biasanya lebih ke Shopee gitu. Kalian lebih sering dengar itu nggak gitu. Nah, ya itu harusnya baik Tokopedia atau Shopee, apa yang harus mereka lakukan? Jadi misalkan ada ucapan terkenal lah itu di internet, saya lupa di Twitter atau entah itu di Instagram atau entah itu di TikTok gitu ya. Kenapa sih cowok lebih demen beli di Tokopedia sedangkan cewek lebih demen beli di Shopee? Nah, kalau misalkan nih kalian katakan mereka orang Tokopedia lah atau orang kerja di Shopee gitu ya. Apa yang kalian lakukan untuk menanggapi kayak selentingan kabar ini? Misal saya tunjuk ya, coba. Saya tunjuk cowok ya. Coba Kak Badar Fadilah. Ya Bu, bisa diulangi nggak tadi sinyalnya? Soalnya keluar masuk Bu. Oke. Nah, jadi kan ada omongan kayak anggapan di internet, di sosmed yang mengatakan bahwa kenapa sih cowok itu lebih suka belanja di Tokopedia sedangkan cewek itu belanja di Shopee gitu. Nah, misalkan Kak Badar kerja di Shopee atau kerja di Tokopedia. Apa yang Kak Badar lakukan untuk menanggapi hal ini? Kalau dari saya, kalau saya bekerja di di Tokopedia ataupun Shopee-nya itu, kenapa laki-laki itu lebih sering belanja di Tokopedia? Karena dari tampilannya juga dan juga dari promo atau diskon yang ditawarkan juga lebih banyak yang barang-barang yang ditawarkan juga lebih banyak untuk prianya ketimbang di Shopee-nya gitu. Makanya kadang kenapa anak laki-laki atau pria itu lebih condong ke Tokopedia beda dengan Shopee. Kalau Shopee itu kan banyak hal-hal interaktif yang menarik perhatian untuk perempuan ya, kayak misalnya ada gamesnya, itu juga banyak produk-produk kecantikan, ada live-nya kayak gitu. Makanya kenapa menurut saya kalau jadi setting marketing Shopee-nya itu lebih menarik untuk perempuan, kurang lebih gitu Bu. Kurang tepat ya. Itu jawaban Kak Badar tepat kalau sebelumnya ada jawabannya dulu. Kira-kira ada yang mau melengkapi nggak jawabannya Kak Badar seperti apa? Ada anggapan di internet kenapa cowok itu lebih demen belanja di Tokopedia sedangkan cewek lebih demen belanja di Shopee. Mungkin saya boleh. Ya, silakan Kak Zaki. Kalau untuk
saya mungkin dari segi fitur-fitur sama dari warnanya. Kalau dari Tokopedia kan warnanya kayak hijau gitu, Bu. Nah, hijau itu mungkin juga identik sama gaya hidupnya laki-laki gitu. Kalau misalnya Shopee itu kan oranye ya warnanya. Kalau oranye itu identik sama perempuan. Terus juga fitur-fiturnya lebih praktis dan juga lebih gampang digunakan di Tokopedia dibandingkan di Shopee. Gitu mungkin. Saya jujur lebih demen tuh belanja di Tokopedia dibanding Shopee. Oke, terakhir ada yang mau melengkapi dulu nggak ini? Sebenarnya jawabannya Kazaki sama Kak Badar sama ya, tapi kurang tepat karena eh, belum kata kunci dari jawabannya tersebut belum disebutkan. Apa yang kalian lakukan untuk menanggapi hal tersebut? Kan ini kan baru selentingan omongan orang di internet kan, belum tentu benar juga gitu loh. Mungkin misalkan nih Kazaki sama Kabadar satu geng, katakanlah ya. Misalkan Kazaki, Kabadar, terus ada katakan 10 orang lainnya cowok semua gitu. Itu memang misalkan mereka memang demen belanja di Tokopedia gitu. Tetapi apakah benar 10 orang geng kalian itu mewakili semua populasi pengguna Tokopedia dan Shopee? Kan pasti tidak kan. Nah, apa yang harus kita lakukan itu untuk menanggapi selentingan kabar ini gitu. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Kak Imelda. Mungkin kita harus melakukan riset terlebih dahulu untuk mengetahui kenapa laki-laki itu suka belanja di Tokopedia, sedangkan kalau perempuan itu lebih suka belanja di Shopee. Ya, betul. Thank you Kak Imelda ya gitu. Jadi riset dulu gitu ya karena tadi kan anggapan tersebut itu kan baru cuitan orang aja gitu loh, belum tentu itu benar gitu loh. Karena saya pribadi, saya perempuan dan saya jujur lebih demen belanja di Tokopedia gitu. Ini nggak bias ya, saya memang lebih apa, lebih lebih apa ya, lebih suka user eksperimennya gitu. Sorry, apa tampilannya di Tokopedia itu seperti apa gitu ya. Dan ya misalkan nih. Apakah saya mewakili semua perempuan di Indonesia yang menggunakan Tokopedia atau menggunakan Shopee? Kan tidak gitu ya. Nah, misalkan tadi Kak Imelda udah benar nih. Jadi kita harus riset dulu gitu ya. Jadi misalkan di Shopee sama Tokopedia itu persentase pembeli perempuannya itu berapa orang gitu. Atau persentase misalkan di Tokopedia itu persentase laki-lakinya bener nggak itu lebih gede daripada perempuan gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan benar nih di Shopee ternyata katakanlah 90% penggunanya perempuan gitu. Ya sudah berarti kita atau Shopee fokus aja ke segmen perempuan gitu karena segmen perempuan tidak hanya made up the biggest of their market share, tapi juga perempuan juga yang ngasih paling banyak cuan atau untung ke mereka gitu ya. Sama dengan Tokopedia gitu, misalkan ternyata laki-laki lebih banyak nih setelah kita melakukan riset gitu, laki-laki ternyata lebih banyak yang lebih banyak belanja di Tokopedia dan mereka spend bisa katakanlah bisa jutaan gitu di Tokopedia. Ya sudah berarti Tokopedia fokus aja ke pengguna laki-laki tersebut gitu ya. Nah, kalau misalkan nih katakan nih kan tadi kan tujuan market research itu kan untuk agar kita bisa menyasar ke segmen tertentu ya. Misalkan tadi Tokopedia ke laki-laki atau Shopee ke perempuan gitu. Misalkan hasil risetnya mengatakan pengguna Shopee lebih banyak perempuan dan pengguna Tokopedia lebih banyak laki-laki gitu ya. Nah, kalau misalkan Shopee dan Tokopedia itu mau berebut juga nih ceruk pasar perempuan gitu atau Shopee mau merebut ceruk pasar laki-laki, itu bisa atau enggak kira-kira? Atau boleh atau enggak?
Coba tadi balik lagi ke jawaban Kazaki sama Kabadar coba tadi. Itu kan misalkan udah tahu nih, ini sebenarnya ini apa ya jawaban pertanyaan ini tinggal meneruskan jawaban kakak-kakak tadi aja sih. Misalkan tadi Tokopedia itu cowok lebih suka belanja di Tokopedia itu karena pertampilannya, karena promonya, karena barangnya gitu loh. Nah, misalkan Tokopedia mau ternyata nggak mau tahu, pokoknya aku mau nyasar kelompok perempuan nih. Itu kira-kira boleh atau tidak, atau bisa atau tidak, dan kalau bisa, kenapa, kalau enggak, kenapa? Silakan. Ini tinggal nerusin aja sih jawaban tadi yang udah bener dan lanjutin ke sini. Coba, Bu silakan. Ya, jawab ya, silakan. jawabannya boleh dan bisa. Kan tadi di awal juga jawabannya Kak Imal juga udah bilang kan, untuk Mm-mm. mengatasi yang pertama kan kita perlu riset ya. Terlebih Ya, dahulu apa benar kan dalam riset itu pasti juga kita bertanya kan, apa sih yang ngebuat mereka lebih condong suka ke Shopee ataupun lebih suka ke Tokopedia. Nah, dari data riset tersebut, kalau memang awalnya target marketnya dia ada laki-laki lebih condongnya dan Tokopedia mau merambah ke market perempuan, kita pakai riset tersebut apa sih yang disukain dari market perempuan ini di Shopee, apa sih hal-hal yang disukai mereka dari Shopee gitu, dan itu nanti bisa dikembangkan di tim marketing dan tim manajemen untuk dibuat juga di Tokopedia agar si customer perempuan ini juga tertarik ke Tokopedia kurang lebih gitu Bu. nah gitu ya. Thank you Kak Badar, jawabannya tepat banget kayak gitu ya. Gitu. Jadi misalkan nih, Telkomsel kayak tadi balik ya, misalkan Axis sama XL nih mau merambah market luar Jawa gitu, bisa nggak? Bisa gitu ya, karena yang namanya persaingan itu kan persaingan bebas ya, nggak bisa secara langsung itu misalkan luar Jawa itu jatahnya Telkomsel atau Jawa itu jatahnya XL atau Bali itu jatahnya Axis gitu, nggak bisa kayak gitu ya. Mungkin mereka itu fokus investasi dan aktivitas mereka itu tetap di fokus pasar tersebut. Tapi kalau misalkan mereka mau mengembangkan atau melebarkan segmen, boleh juga ya. Misalkan kenapa misalkan pengguna pengguna di Sulawesi nih lebih suka memilih Telkomsel itu karena apa itu. Lah jaringannya di Sulawesi cuma ada Telkomsel gitu ya. Jadi, nah gimana caranya kalau misalkan Excel mau bisa bersaing di luar Jawa, di Sulawesi gitu ya. Ya bangun lagi menara BTS yang lebih banyak gitu ya. Atau bikin juga interkoneksi internetnya sekenceng di luar Jawa juga gitu ya. Atau misalkan nanti apa ya, setelah mereka misalkan bangun menara BTS lebih banyak gitu untuk Excel di luar Jawa, agar bisa bersaing dengan Telkomsel, misalkan nanti Excel bisa menawarkan harga misalkan lebih murah seperti itu, atau misalkan mau menyasar kaum pelajar gitu, makanya bikin harga yang jauh lebih terjangkau daripada Telkomsel gitu ya, gitu. Jadi misalkan kita mau merambah ke segmen lain bisa tidak bisa gitu ya, semuanya kayak gitu ya, tapi ya gimana apa biar kita tahu karakteristik masing-masing segmen tersebut, we have to do the research gitu ya. Gitu karena kalau kita cuman asal launch barang atau asal jualin barang atau asal jualin jasa gitu, tetapi misalkan ternyata usernya atau penggunanya nggak demen gitu ya, mereka bisa ya udah tinggalin terus ternyata produk tersebut bisa mati itu atau nggak dijual lagi, itu sering terjadi itu seperti itu gitu ya. Jadi misalkan nih produk agar bisa bersaing, agar bisa berada di pasar lebih lama, agar usia produknya itu nggak cuma setahun 2 tahun tetapi juga tahunan gitu, bisa lama banget gitu ya. Itu makanya harus riset dan harus inovasi. Jadi ini kaitannya ada di poin nomor 5 ya. Segmentation drive innovation. Contoh nih,
produk yang udah terkenal di pasar gitu, contohnya Indomie gitu ya. Nah, Indomie ini gimana caranya ya biar bisa udah puluhan tahun ini tapi orang Indonesia itu tetap setia gitu ya. Bahkan Indomie itu tetap harus jadi kayak apa ya, top jadi brand leader gitu, jadi top istilahnya tuh top of mind gitu di kalangan market mie instan gitu ya. Nah, itu mereka udah pasti punya tim R&D-nya yang kuat banget itu, yang selalu riset, gimana caranya sih biar Indomie itu bisa tetap jadi market leader gitu ya di kalangan mie instan gitu. Nah, misalkan bikin rasa baru gitu ya, misalkan rasa Indomie rasa rendang gitu. Misalkan lalu lagi Indomie kari ayam seperti itu. Ya, jadi segmentation juga berguna biar tahu nih biar barang-barang kita inovatif, dan kalau inovatif kita biasanya bisa berada di pasar lebih lama. Gitu ya. Jadi itulah pentingnya riset. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke tipe-tipe segmentasi ya. Jadi segmentasi itu bisa ada 5 cara kurang lebih ya. Bisa di luar ini nanti juga mungkin terjadi itu. Tapi yang biasanya terjadi itu ada 5 hal ini. Yang pertama, geodemographic segmentation. Itu jadi segmentasi berdasarkan tempat tinggal gitu. Kayak tadi gitu ya, pengguna telecommunication provider itu kira-kira misalkan di Sulawesi gitu ya. Mereka lebih banyak pakai mana gitu ya. Atau apakah XL ataukah Axis ataukah Telkomsel seperti itu ya. Itu geodemographic. Nah, kalau behavioral itu berdasarkan apa kira-kira? Attitude pasar tersebut atau attitude pengguna tersebut gitu. Misalkan frekuensi gitu ya. Saya beli setahun sekali atau beli sebulan sekali gitu ya. Atau misalkan saya beli waktu lebaran aja gitu ya. Itu behavioral segmentation. Atau attitudinal need based segmentation. Ada yang tahu nggak ini? Tadi geodemographic udah, behavioral udah. Nah, kalau attitude sama need based ini maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau oh iya, sorry. Segmentasi berdasarkan sikap dan keperluan, Bu, atau kebutuhan. Ya, maksudnya kalau ada ini nggak, ada kira-kira contoh nggak? Jadi misalkan ada brand, terus dia itu nargetinnya itu konsumen yang istilahnya itu mau hidup sehat kan. Nanti dia tuh targetnya itu berdasarkan tujuan dari itunya, Bu. Jadi berdasarkan kebutuhan mereka, misalnya itu akan produk makanan sehat gitu, Bu. Tahu kira-kira contohnya nggak? Itu benar sih jawabannya, cuman tahu kepikiran brand apa gitu atau barang apa gitu nggak? Mungkin ambil contoh brand Haverjoy gitu, brand oatmeal. Brand apa? Sorry? Haverjoy, Pepperjay. Itu sorry, itu makanan atau produk makanan, Bu. oke. Oke, itu bisa ya. Jadi attitude berdasarkan kebutuhan, betul gitu ya. Thank you Kak Vera gitu. Jadi misalkan nih ada orang yang, misalkan contoh gampangnya aja yang lebih umum ya. Misalkan ada orang yang eh, orang sehat sama orang yang misalkan udah kadar gulanya tinggi itu, atau udah masuk tahap diabetes gitu ya. Kan biasanya orang kalau diabetes itu kan mereka nggak bisa makan gula banyak-banyak kan gitu. Jadi mereka pasti kalau apapun yang dikonsumsi produknya harus
antara low atau nggak ada gula gitu ya. Misalkan contoh lah, misalkan beli Cha Time gitu ya. Bukan mereka ada ini nih, ada pilihan nih mau gulanya gula les atau zero sugar bahkan gitu ya. Itu juga bisa apa ya? Dikategorikan sebagai attitudinal and need based segmentation gitu ya. Atau misalkan kayak apa ya, kayak Soy Joy gitu ya. Itu kan mereka orang yang menyasar ke pengguna makanan sehat gitu. Jadi itu kayak soy bar gitu. Atau misalkan gampangnya beras merah sama beras putih deh. Orang kalau misalkan dia sehat, normal, kadar gula normal, mereka pakai nasi putih gitu. Tapi kan nggak bisa semua orang makan nasi putih ya. Itu attitudinal based segmentation. Contoh lagi nih, kalian ini nggak pernah nggak misalkan ke beli kopi lah, kopi kenangan contohnya. Mereka selain nawarin gula, nawarin apa aja pilihannya? Roti, sandwich, Bukan. Jadi misalkan nih kalian beli kopi nih, gulanya normal atau less, atau nggak pakai gula gitu. Itu kan, itu nomor satu dari sisi gula ya. Ada ini lain nggak? Ada ingredients atau komposisi lain nggak? Atau ada apa lagi nggak yang mereka tawarin? Mungkin es kayak batu, Bu. batu kok. Ya, apa? Kak siapa tadi? Kak Imelda ya? Sorry, siapa tadi? Es batu, Bu. Ya, gitu ya. Betul, es batu gitu. Jadi pakai esnya normal atau no ice ya. Karena biasanya kalau yang beli anak-anak, mereka nggak boleh es gitu ya. Atau contoh lagi, ini apa, susu ya kan, ada orang yang bisa minum susu, ada yang bisa cuma pakai yang plant based susu gitu, atau susu oat gitu ya, karena laktos intoleran gitu. Nah itu makanya itu bisa dikategorikan sebagai attitudinal and need based gitu, jadi segmented banget gitu. Atau misalkan di apa ya, di konser gitulah ya. Kalian nonton konser itu kan biasanya kan penyelenggara konser itu kan ya tergantung ini sih, tergantung penyelenggaranya siapa gitu. Tapi biasanya dari konser-konser yang pernah saya datengin itu mereka nawarin eh, lagi hamil atau tidak gitu. Atau udah apa ya, kayak pakai wheelchair atau enggak, pakai kursi roda atau enggak gitu. Itu kebutuhan khusus ya taruhnya gitu. Berarti itu namanya attitudinal and need based segmentation gitu ya. Udah azan belum ya di tempat kalian? Sudah, Ibu. Udah. Oke, ini jam 17.50. Silakan istirahat 10 menit untuk sholat ya. Nanti kita lanjut lagi jam jam 6:05 boleh. Baik, Ibu. Oke. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Oke, tadi terakhir di sini. Nah, ini ada yang tahu nggak business segmentation itu apa? Business segmentation ini maksudnya untuk produk kalau
mereka itu nature-nya atau karakternya untuk menyasar B2B ya, dari bisnis ke bisnis ya. Contoh apa? Misalkan apa nih kira-kira di pasar produk B2B apa yang kalian tahu? Jadi itu barang dijual, tetapi targetnya itu ke company ya, bukan ke orang. Kan bisnis itu kan ada dua kan, ada B2B sama ada B2C kan. Nah, mungkin kalau B2C kalian ya sehari-hari udah tahu lah ya produknya apa. Tetapi kalau produk yang ditujukan untuk B2B, yang disasar untuk bisnis, kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Izin menjawab Bu. Iya. Kalau contohnya tuh kayak misalkan bahan-bahan baku perlengkapan kayak misalkan suku cadang atau enggak kebutuhan kayak perangkat lunak yang jadi kayak bahan setengah jadi gitu. Oke, bisa bahan setengah jadi atau tadi betul ya disebutkan Kak Desma ya. Perangkat lunak itu contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Perangkat lunak B2B. Microsoft, Bu. Iya, betul ya. Contohnya Microsoft, Google sendiri pun juga ada kok yang B2B gitu. Jadi Microsoft yang kalian tahu itu kita mungkin bisa beli langsung ya, bisa subscribe gitu ya. Tetapi kalau Microsoft itu juga punya untuk pengguna B2B gitu ya, yaitu untuk karyawan perusahaan gitu ya. Jadi misalkan nih contoh kalian kerja di misalkan contoh di Bank BRI lah atau di Bank Mandiri gitu. Itu kan perangkat lunak yang mereka gunakan itu kan Microsoft ya gitu. Nah, jadi Microsoft, nah itu Bank Mandiri ini nggak bayar nggak ke Microsoft? Pasti bayar gitu ya untuk bisa punya akses ke MS Word, Excel, seperti itu. Nah, itu namanya Microsoft juga jualan ke B2B gitu ya, business segmentation gitu. Jadi misalkan nih Microsoft mau menyasar pengguna perusahaan gitu. Misalkan kayak tadi Bank BRI atau ada lagi misalkan kantor pemerintahan gitu atau misalkan apa lagi ya? Misalkan kantor pengacara gitu. Jadi mereka harus diakses ini. Oh, kira-kira kantor-kantor mana aja ya yang kira-kira bisa ngasih untung banyak buat kita gitu atau bisa bayar kita gede gitu ya atau Telkom misalkan gitu ya. Jadi misalkan diakses nih karyawannya ada berapa orang gitu. Nanti misalkan satu produknya itu misalkan dihargai 1 juta gitu ya. Makin banyak karyawan di perusahaan tersebut, makin gede juga jumlah yang harus dibayar perusahaan ke Microsoft gitu ya. Biasanya nih misalkan contoh Kementerian Keuangan atau Kementerian Pendidikan gitu. Mereka kan semua pakai Microsoft tuh setahu saya. Nah, mereka juga bayar ke Microsoft gitu. Itu tuh namanya business segmentation. Kira-kira segmen pemerintah itu mana-mana aja ya yang bisa ngasih duit gede ke kita gitu. Itu namanya business segmentation ya gitu. Jadi sebenarnya di luar sana juga banyak sekali software yang barang-barang yang menjualkan ke B2B gitu ya. Misalkan bahan baku itu juga bisa. Itu misalkan kita mau bahan baku apa ya contohnya bahan baku makanan gitu, beras gitu ya. Beras misalkan Bulog gitu, mereka ngejualin juga kemana misalkan? Ke restoran misalkan ke Ismaya seperti itu ya. Itu mereka jual ke bisnis gitu ya. Itu bisnis segmentation. Nah, kalau hybrid segmentation ada yang tahu nggak? Ini maksudnya apa kalau hybrid segmentation? Ada yang tahu tidak? Hybrid artinya apa? Dan kalau hybrid segmentation artinya apa kalau gitu?
Hybrid itu maksudnya segmentasi campuran ya. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa melakukan segmentasi itu cuma satu-satu, misalkan geodemografik aja, atau behavioral aja, atau attitudinal aja, atau misalkan business segmentation aja. Itu most likely nggak bisa ya. Jadi kita dalam melakukan segmentation itu biasanya kita melakukan membuat segmentasi dalam banyak hal gitu ya. Contoh misalkan kayak studi segmentasi yang dilakukan kelompok 4 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kan kan kalian itu kan pakai ada geodemografik atau ada behavioral atau attitudinal gitu. Nah, itu namanya hybrid segmentation ya, karena nggak cuma satu aja yang disegmenkan gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Misalkan kalian ada tahu nggak produk apa gitu, segmennya menyasar ini nih, ini kira-kira apa ya Bu? Gitu. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, ini contoh hasil dari segmentasi. Nah, ini jadi purchase channel. Mereka belinya lewat apa ya, gitu. Misalkan supermarket atau online, gitu ya. Atau lewat mail order, ini maksudnya PO ya. Atau beli PO lalu dikirim, gitu ya. Lalu rata-rata mereka bayar berapa nih, gitu. Lalu retailer yang dipakai gitu kira-kira apa ya, misalkan Indomaret atau Alfamart atau misalkan apalagi misalkan atau Banban gitu ya, atau Family Mart gitu ya. Jadi retailer yang mereka pakai apa gitu ya. Lalu kebutuhan mereka kira-kira apa sih gitu? Apakah mereka mementingkan harga yang murah atau brandnya yang menurut mereka itu udah brand jagoan gitu, atau kualitas barang yang bagus? Lalu ketersediaannya gitu, apakah di dekat mereka itu ada atau enggak gitu ya. Ini segmentasinya termasuk yang hybrid ya gitu. Jadi kita dalam melakukan segmentasi itu banyak hal yang bisa kita teliti ya, nggak cuma satu ya. Lalu ini maksudnya apa ini, Mak? Jadi kalau kita udah ketemu masing-masing segmennya, kita membuat namanya itu buyer persona gitu. Jadi profil kita itu gambarannya seperti apa sih gitu. Misalkan di sini John contohnya. Oh, John ini bapak-bapak pensiunan anak 3, terus dia itu di rumah biasanya itu main sama anak aja gitu, atau bikin-bikin sesuatu yang bisa dibikin sendiri atau di EYR gitu. Lalu Pak John ini karena udah retire, dia susah mau jalan-jalan, dia pokoknya barang apalah yang bisa dia dapetin secara cepet gitu ya, nggak peduli barangnya apa, nggak peduli harganya berapa, nggak peduli kualitasnya seperti apa gitu ya. Nah, berarti Pak John ini prefer barang yang availability-nya itu banyak gitu, yang gampang ditemukan di dekat dia gitu. Contoh misalkan dia tinggal di mana ya? Misalkan di Puncak gitu ya. Nah, di Puncak itu kira-kira retailer yang banyak tersedia di mana apa aja nih gitu. Misalkan selain Indomaret atau Alfamart, kira-kira retailer apa yang biasanya Pak John datengin gitu. Misalkan pasar tradisional atau misalkan warung eceran seperti itu ya. Jadi ini nanti kita belajar membuat buyer persona tuh nanti di pertemuan selanjutnya sih. Nanti kita ada ya bagaimana cara menggambarkan buyer persona dari brand kita gitu, agar kita itu bisa punya gambaran kan konsumer kita tuh seperti apa ya profilnya, seperti itu. Oke. Jadi itu yang namanya brand segmentation ya. Tuh. Nah, yang kedua ini kita akan membahas mengenai brand positioning gitu. Maksudnya brand positioning itu apa gitu. Jadi brand positioning itu kalau dibandingin sama kompetitor nih. Jadi brand kita itu pangsa pasarnya itu sudah berapa gede, dan dibandingkan dengan kompetitor itu kita ada di ranking berapa. Itu namanya brand positioning gitu. Yang pasti semua brand itu
biasanya mereka kan selalu pengen jadi brand nomor 1 ya, top brand gitu. Seperti halnya Aqua atau Indomie gitu yang orang-orang itu nggak peduli mau air botol Aquanya apa, nggak peduli mie instannya apa gitu. Mereka taunya ya saya minum Aqua atau saya makan Indomie gitu, bukan saya makan mie Gaga atau bukan saya makan mie sedap gitu ya. Nah, itu untuk bisa menjadi brand seperti itu kita perlu namanya brand positioning. Dan untuk terus-menerus meningkatkan brand positioning, kita perlu namanya market research. Seperti itu. Oke. Jadi agar brand kita itu bisa untuk mengetahui brand kita itu nomor mana, itu journey-nya panjang ya, gitu. Dari brand itu di-launch, kan nggak mungkin ya, biasanya kita misalkan ada barang baru nih, baru di-launch di market gitu. Nanti tahu-tahu aja jadi brand gede gitu ya. Itu jarang terjadi sih, terutama kalau kita budget atau resource kita terbatas, itu harus bertahap gitu ya. Harus bertahap, apa-apa aja yang harus dilalui, tahu kompetitor kita ngapain aja untuk bisa menaikkan brand positioning mereka, seperti itu. Nah, ini ada namanya tuh brand life cycle. Yang pertama itu brand birth, yaitu brand yang setelah di-launch itu. Lalu setelah brand birth itu biasanya tuh kan brand itu kan lagi gencar-gencarnya ada di pasar. Brand atau perusahaan biasanya ngasih diskon gila-gilaan biar orang itu nyoba barang tersebut gitu, atau ngasih giveaway gitu, atau biasa promosinya gede-gedean ke influencer gitu. Itu namanya brand monitoring gitu. Jadi kira-kira brand saya itu diterima di market atau di segmen mana sih gitu. Itu namanya masuk ke tahap brand monitoring gitu ya. Nah, kalau misalkan nih udah tahu, oh brand kita itu ternyata penggunanya Gen Z gitu. Ternyata orang lebih mengenal brand kita itu lebih cepat di TikTok dibandingin kalau lewat TV gitu ya. Nah, itu berarti kita udah ketemu nih positioning brand kita itu di mana. Kalau kita udah ketemu segmen kita di mana, ya udah kayak seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Kita fokus, kita investasi, kita kejar konsumen kita di segmen tersebut gitu, dan bikin gimana caranya pelanggan dari segmen tersebut itu bisa jadi repeated customer gitu, atau pelanggan yang loyal gitu dengan barang kita gitu ya. Itu namanya brand positioning gitu ya. Nah, ketika misalkan kayak tadi nih Tokopedia sama Shopee nih pengen masuk ke segmen baru, misalkan Shopee pengen masuk ke segmen laki-laki atau Tokopedia pengen masuk ke masuk ke segmen perempuan gitu. Itu mungkin udah pasti bisa itu, dan untuk melakukannya udah pasti mereka harus riset gitu keperluan segmen baru tersebut tuh apa gitu. Itu namanya baru rebranding gitu ya. Jadi kalau misalkan udah rebranding ya udah, misalkan itu disesuaikan juga, misalkan nanti Shopee ternyata bisa buat cowok loh gitu. Nah, mereka harus melakukan rebranding gimana caranya agar Shopee itu banyak atau bisa diterima di kalangan laki-laki gitu. Jadi misalkan brand kamu, misalkan Shopee nih udah terkenal di kalangan perempuan gitu. Nah, kita harus melakukan rebranding ulang agar mereka itu, atau agar konsumen itu tahu kalau Shopee itu juga bisa loh ternyata ternyata banyak loh barang-barang cowok, keperluan cowok gitu, misalkan vape gitu misalkan, atau misalkan helm gitu, atau peralatan otomotif gitu. Oh, ternyata di Shopee ini nggak kalah loh, atau barangnya ada loh gitu. Itu namanya rebranding. Dan itu terus ya gitu. Lalu brand bird, brand monitoring, itu semuanya harus dilakukan secara continue gitu, nggak bisa berhenti gitu. Apalagi kalau brandnya pengen berlangsung atau pengen brand kalian itu eksis terus berada di pasar gitu ya. Nah, ini coba saya kasih contoh nih, kan tadi kan banyak ya kayak nggak semua brand itu bisa jadi kayak Indomie atau bisa jadi kayak Aqua gitu ya. Nah,
Misalkan kalian lagi ada di situasi ini, misalkan situasi nggak terduga, yang mana brand kalian itu hampir nggak lanjut lagi, atau hampir nggak ada lagi di pasar, atau karena saking nggak ada yang beli gitu. Contoh nih peristiwa kayak kemarin waktu COVID, kan banyak banget tuh bisnis tutup gitu. Karena barang atau jasanya nggak ada yang pakai, nggak ada yang beli gitu. Jadi walaupun ada beberapa yang setelah COVID ini mereka akhirnya buka lagi nih gitu. Tapi banyak juga yang kemarin ketika COVID itu tutup gitu. Brandnya udah nggak jualan, jasanya udah nggak ada gitu. Nah, apa yang kalian lakukan agar walaupun COVID tetapi barangnya atau produknya atau brandnya itu tetap ada? Ini nih contoh studi kasus. Bagaimana cara kalian memaintain brand life cycle kalian ketika COVID? Atau saya spesifikin nih, barangnya brand makanan. Kak, saya tunjuk ya. Coba Kak Desma Nur Putri. Iya, Bu. Pertanyaannya saya ulang, bagaimana cara memaintain brand life cycle agar brandnya itu tuh bisa ada terus atau jualan terus, terutama kemarin waktu COVID ya, yang mana banyak banget brand-brand yang mati atau brand-brand yang nggak lanjut atau brandnya udah nggak ada di pasar lagi. Mungkin kalau untuk mempertahankan brand life cycle ini, pertama dari perusahaan sendiri itu bisa melakukan riset. Pastinya kan dari tahun ke tahun bakal ada perubahan ya Bu, kayak misalkan yang dibilang tadi COVID. Terus perusahaan mungkin juga bisa melakukan inovasi gitu, biar tetap terus bertahan di pasaran. Ya, betul sekali ya. Oke, thank you Kak Desma, jawabannya betul. Jadi itu tadi ya, jadi agar brandnya itu tuh terus ada di pasar, perlu namanya tuh inovasi gitu. Nah, untuk melakukan inovasi tersebut pastinya harus riset dulu atau market research dulu gitu. Misalkan orang kalau COVID di rumah ngapain ya, atau beli makannya gimana ya gitu. Ya udah berarti kita brand itu riset kira-kira gimana biar orang itu bisa tetap bisa beli makanan walaupun sedang COVID gitu. Misalkan contoh nih kerjasama dengan kurir makanan, bisa GrabFood, bisa GoFood, atau misalkan di restoran tersebut itu ada promo ongkir gitu ya. Itu bisa nih ngasih promo tersebut gitu ya. Dikasih promo biar orang itu tetap beli lewat antar gitu ya. Gitu. Atau misalkan kayak jasa les-lesan gitu misalkan. Kasihlah pilihan biar bisa belajar online gitu ya. Dengan misalkan untuk menarik perhatian nih kayak nggak rugi-rugi amat gitu. Lo kan saya bayarnya bayar tatap muka bukan online gitu ya. Misal bisa nih dikasih insentif gitu, misalkan dikasih cashback gitu, atau misalkan bonus pertemuan seperti itu ya. Itu jadi harus riset dulu kira-kira attitude market apa yang berubah di situasi tersebut gitu. Gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini biasanya itu kan apa ya, kalau brand-brand yang akan melakukan positioning itu kan mereka harus tahu juga ya, nggak cuma dari strength dan opportunity dari brand tersebut atau masing-masing kelebihan kita, tetapi kita juga harus tahu juga kelebihan dan kekurangan dari kompetitor kita gitu ya. Jadi kita nggak bisa melakukan brand positioning kalau kita nggak tahu kompetitor kita itu juga mainnya tuh di mana gitu ya.
Misalkan apa ya contoh lagi tuh. Contoh misalkan PLN ya. PLN kan sampai sekarang satu-satunya perusahaan provider listrik dan gak ada saingan kan. Ya memang terlepas karena itu dikelola sama negara gitu ya. Kalau misalkan nih misalkan di luar negeri nih, misalkan contoh yang saya tahu itu di Amerika itu. Di Amerika itu provider listrik itu bukan dari pemerintah gitu, tapi providernya itu banyak banget gitu ya. Karena listrik itu mereka bukan hanya dikelola pemerintah, tetapi swasta juga dikasih kewenangan buat mengelola listrik gitu ya. Jadi masing-masing perusahaan listrik di Amerika itu harus melakukan brand positioning-nya, apa aja yang harus dilakukan agar memenangkan segmen tertentu gitu ya. Nah, sebaliknya nih kalau misalkan kayak di Indonesia gitu yang mana listrik itu hanya dikelola sama PLN gitu. Ya, udah pasti dia nggak bisa dong melakukan brand positioning gitu ya. Misal nih suatu hari nanti katakanlah pemerintah itu buka kesempatan akhirnya buat pihak swasta itu mengelola listrik gitu misalkan dari sisi perusahaan swasta boleh membuka layanan provider listrik tetapi hanya boleh menggunakan energi yang terbarui misalkan energi dari panas bumi atau menggunakan panel surya gitu. Pastikan mereka kebanyakan jualan panel surya dong, bukan jualan KWH gitu ya. Nah, itu apa kira-kira dari perusahaan listrik ini positioning apa ya yang harus kita lakukan agar pengguna PLN itu mau switch dari teknologinya PLN, dari teknologi batu bara ke teknologi yang ramah lingkungan gitu. Sama seperti kayak mobil-mobil ya, mobil-mobil yang awalnya itu semuanya tuh mobilnya tuh pakai tenaga BBM, lalu muncul nih masuk nih ada mobil yang pakai tenaga listrik gitu, misalkan Hyundai atau Tesla gitu ya. Mereka mau masuk ke Indonesia gitu. Yang mana orang-orang itu sampai sekarang masih ketergantungan hanya lewat BBM gitu ya. Kita belum familiar sama yang namanya mobil listrik gitu ya. Nah, mereka harus tahu kira-kira di pasar tersebut nih apa-apa aja yang bisa mereka deliver ke masyarakat agar masyarakat itu mau memilih brand mereka gitu loh. Agar masyarakat itu yakin akan menggunakan mobil listrik atau menggunakan tenaga listrik gitu. Apa yang harus mereka lakukan gitu. Nah, jadi yang pertama adalah message-nya gitu, pesan utamanya dari brand tersebut gitu kayak ayo gunakan mobil listrik gitu. Cukup gunakan mobil listrik saja gitu karena BBM itu dalam beberapa tahun ke depan akan habis gitu ya. Itu bisa dijadikan brand positioning yaitu big message. Yang kedua, target audience gitu. Misal target audience di Indonesia dari mobil listrik itu udah ada gitu, tapi belum banyak gitu. Target audiens mereka sejauh ini karena memang mereka yang nggak mau boros pakai BBM gitu. Nah, targetlah audiens tersebut sebagai target segmen. Lalu apa-apa aja brand arsitektur tersebut gitu. Nah, kalau brand arsitektur di sini tuh apa gitu. Nah, kira-kira apa aja nih fondasi penting dari brand tersebut agar barangnya itu sampai ke masyarakat gitu. Tadi misalkan message itu salah satu dari brand arsitektur. Target market itu termasuk dari brand arsitektur. Yang nggak kalah penting dari bagian brand arsitektur juga yaitu adalah keunggulan kompetitif tersebut. Misalkan kalau kita pakai mobil listrik, oh udah pasti kita ramah lingkungan. Itu brand arsitektur tersebut gitu. Jadi istilahnya keunggulan kompetitif kita yang kita punya, tetapi kompetitor kita nggak punya, itu namanya competitive advantage atau competitive edge ya. Itu bagian dari brand arsitektur tersebut.
Lalu yang keempat nih ada visual identity gitu ya. Visual identity itu maksudnya dari logo atau bisa jadi warna atau identitas yang kira-kira orang kalau melihat gambar tersebut atau logo tersebut atau misalkan huruf depan aja itu udah pasti itu brand tersebut gitu ya. Contoh misalkan nih kalau Tesla sama Toyota nih. Tesla itu kan udah pasti merah ya, berarti ya gunakan visual identity yang strong untuk Indonesia itu. Misalkan oh pilih si merah gitu ya. Atau misalkan Toyota itu cenderung dengan silver gitu ya. Itu visual identity. Sebenarnya banyak sih apa-apa aja yang bisa kita gunakan untuk brand positioning gitu ya. Tapi secara umum ini ya kayak message-nya itu apa, target audiens yang dituju apa, ciri khas atau arsitektur brandnya itu seperti apa, lalu visual identity-nya juga seperti apa gitu ya. Oke. Jadi cara mengetahui kompetitor kita itu ada banyak, tapi seperti secara umum ini apa ya, hal-hal yang bisa kita gali-gali atau wajib kita tahu dari kompetitor itu apa gitu ya. Kayak misalkan kekuatan mereka itu apa gitu. Oh, misalkan Toyota itu kuatnya karena mereka tuh spare part Jepang dan lalu karena spare part Jepang itu gampang banget didapatkan di mana-mana ada. Sedangkan Tesla itu spare partnya harus dari Amerika dan susah. Gitu ya. Nah, kompetitor strength misalkan lagi, oh tapi walaupun demikian Tesla itu nggak cuman bahan bakarnya ramah lingkungan, tetapi karena ramah lingkungan tersebut, jadi mereka itu cenderung awet dibandingkan kalau kita menggunakan mesin dengan BBM. Itu contohnya. Itu kompetitor. Lalu ambisi itu maksudnya kira-kira tujuan apa yang mau kita capai gitu untuk brand kita. Itu misalkan dalam setahun ke depan kita harus punya sekian persen kompetitor di Jawa. Itu salah satu contoh goal atau cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai brand tersebut ya. Lalu market needs itu kira-kira market itu butuh apa lagi ya, kayak misalkan tadi ya, misalkan oh Tokopedia ternyata nggak ramah nih buat perempuan gitu. Nah, apa ya yang bisa Tokopedia lakukan biar app mereka itu ramah buat perempuan? Itu market needs gitu. Nah, ini apa ya? Itu contoh-contoh apa yang bisa kita teliti dari kompetitor tersebut gitu. Jadi kita bisa belajar dan memposisikan gitu. Kira-kira brand kita itu ada di posisi mana ya gitu. Kita udah jadi market leader belum ya? Gitu. Gitu. Nah, ini salah satu contoh dari kompetitor analisis itu yaitu brand health monitoring gitu ya. Kalian tahu nggak ada namanya tuh marketing funnel gitu. Jadi dari konsumer itu aware sampai kita bisa beli, itu kan pasti ada journey-nya tuh dari brand awareness, familiarity, consideration, usage, baru jadi repeated. Itu ada funnel-nya ya. Nah, jadi brand health monitoring itu kita kayak istilahnya tuh menjaga masing-masing funnel ini biar kita tahu gitu, oh awareness kita tuh kalau misalkan advocacy atau usage atau penjualan kita rendah, kita kira-kira ini ngaruh nggak ya sama brand awareness brand awareness kita itu kira-kira udah seberapa gede ya, kok pengguna kita segini mulu gitu ya, atau gimana caranya kita bisa meningkatkan sales gitu. Nah, itu kita harus tahu nih journey dari masing-masing customer itu seperti apa, harus dimonitor. Dari monitoring tersebut kita bisa tahu nih, oh ternyata penjualan kita itu nggak gede karena brand awareness kita itu baru ada di Jawa loh gitu. Ya berarti kalau kayak gitu kita harus promo gede-gedean nih di Irian misalkan atau di Maluku gitu ya. Gitu. Gitu. Atau oh kita tuh udah ini nih udah
promo gede-gedean nih ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tapi kenapa salesnya tetap dikit ya gitu. Oh ternyata tempat-tempat yang kita lakukan untuk promo atau untuk menaruh brand awareness itu nggak strategis nih gitu. Gimana caranya kita harus menaruh promo atau misalkan reklame atau banner di tempat strategis biar orang-orang itu nggak cuma aware tapi juga consider sampai akhirnya kita itu membeli gitu. Nah itu brand health monitoring contohnya. Jadi dari masing-masing funnel ini kayak apa ya, kita dimonitor udah seberapa gede gitu. Atau misalkan nih ada contoh kasus Dana, OVO sama GoPay gitu ya. Oh ternyata OVO di luar Jawa promonya gede-gedean nih gitu. Tapi kok penjualannya dikit ya dibandingkan Dana gitu atau GoPay gitu. Oh ternyata OVO cuman promo doang tapi mereka nggak sampai nawarin promo gitu. Nah itu masing-masing journey dimonitor seperti itu ya. Nah ini contohnya dari awareness sampai advokasi itu kan funnelnya mengecil ya. Maksudnya funnel mengecil apa gitu. Berat consideration misalkan nih total awareness itu 84%, consideration 71%, lalu orang yang menggunakan itu 58% dan orang yang menjadi repeated customer itu 35% gitu ya. Nah, itu nggak mungkin nih orang yang misalkan udah menggunakan nih usage 58%, tetapi orang yang mengadvokasi itu ada 60% itu nggak mungkin. Jadi journey atau funnel dari awareness ke advokasi itu pasti lebih kecil ya, funnelnya mengecil gitu. Kalau kalian udah belajar ini ya, funnel marketing, itu pasti dari awareness ke advokasi itu dari besar ke kecil gitu ya. Nah, itu kita bisa memonitor nih masing-masing kompetitor, misalkan OVO, GoPay, Dana gitu ya. Atau ShopeePay gitu. Itu misalkan mereka awareness-nya kira-kira berapa persen ya gitu. Di luar Jawa mereka berapa persen ya, di Jawa mereka berapa persen ya gitu. Jadi kita bisa tahu nih positioning kita kalau berdasarkan geografis itu udah seberapa gede gitu dari masing-masing funnel gitu. Jadi kita bisa nggak cuman memonitor lewat riset, tetapi juga orang pemasaran selaku stakeholder pengguna data itu bisa well informed nih kira-kira fokus penjualan mereka kemana-mana aja ya bagusnya gitu. Itu namanya brand health monitoring. Oke, jadi ini salah satu rumus aja sih untuk ngitung awareness gitu. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi positioning gitu ya. Journey-nya untuk mencapai positioning itu kayak seperti tadi dibilang gitu, kayak ketika kita pertama launch, nggak mungkin kita itu bisa langsung terkenal gitu, atau langsung jadi market leader gitu. Pasti kita ada tingkatannya gitu. Dari yang kita nggak tahu, kenal dikit-dikit, kenal, lalu terkenal gitu ya. Itu pasti dari tiap tahap itu pasti masing-masing orang dari pemasarannya ada strateginya masing-masing gitu. Misalkan habis launch, gimana ya cara biar barang kita itu dikenal sama Gen Z gitu. Misalkan lewat TikTok gitu ya. Oh biar yang tahu itu banyak, gimana ya caranya ya? Oh hire KOL atau influencer yang followernya itu banyak gitu dan barangnya udah pasti viral gitu ya. Misalkan apa yang dia jual udah pasti orang banyak tahu atau jadi beli gitu ya. Nah, kalau misalkan nih misalkan kita udah bayar influencer katakanlah sekali ngepost mereka di TikTok itu 50 juta gitu ya. Nah, kita selama ini udah spend banyak nih, tapi gimana ya caranya itu biar orang itu pada beli gitu ya. Nah, agar orang beli itu kan faktornya banyak ya. Itu nah salah satunya misalkan oh ternyata persediaannya di Alfamart harus dibanyakin nih atau stoknya di Tokopedia harus dibanyakin nih gitu. Jadi masing-masing journey itu harus ada strateginya masing-masing juga. Gitu ya.
Nah, ini salah satu kuesioner yang bisa kalian pakai atau checklist yang bisa kalian pakai ketika kalian pengen tahu brand positioning kalian itu sudah sejauh mana. Oke. Nah, ini biasanya tuh kayak apa ya? Kayak ini contoh aja sih. Misalkan misalkan GoPay, OVO sama GoPay, OVO, Dana gitu ya. GoPay itu ternyata kita tuh pakai karena kita menggunakan ekosistemnya Gojek gitu ya. Atau OVO itu terkenal karena di mana-mana udah ada gitu ya. Atau Dana itu biasanya orang beli kalau buat voucher game gitu ya. Atau misalkan untuk bayar tol gitu. Jadi masing-masing udah ada positioningnya gitu ya. Tuh. Oke, udah selesai sampai sini. Jadi ini yang kita pelajari hari ini seperti itu ya. Jadi salah satu aplikasi market research untuk brand segmentation dan positioning itu seperti apa. Oke, sebelum kita masuk ke sesi presentasi, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Terutama nih kelompok yang tugasnya positioning atau segmentation nih. Misalkan mau ada ditanyakan sebelum masuk ke sesi sebar kuesioner. Saya izin bertanya, Bu. Silakan. Oke, Bu. Mungkin kalau untuk kompetitor research, mungkin ini bisa ya, Bu, kalau dari sudut pandang masing-masing tim R&D-nya gitu, misalnya untuk melakukan riset dan mengambil poin-poin apa saja sih yang menjadi keunggulan secara internal, eksternal, dan sebagainya. Terus tadi saya penasaran, Bu, untuk mencari brand health monitoring, terus juga brand positioning itu, penentuan angkanya itu didapat dari mana, Bu? Apakah kita melakukan riset secara menyebar kuesioner, atau bahkan kita bisa melakukannya secara internal yang itu kita lakukan secara tim research-nya aja, Bu. Kayak kita ngeliat follower IG-nya kah atau lain sebagainya gitu, Bu. Oke, thank you. Pertanyaan bagus ya. Jadi brand health itu pasti nyebarnya lewat pengguna. Nah, kalau nyebarnya lewat pengguna berarti pakai apa? Kuesioner ya, Bu. Ya, gitu ya. Karena kita nggak tahu nih di mata konsumen produk yang bagus itu apa gitu ya. Misalkan antara GoPay, Dana sama OVO ya. E-money atau app apa yang biasa lebih sering kalian pakai gitu dan kenapa gitu ya. Terus kalau Dana sama OVO kayak gimana menurut kalian gitu ya. Nah, itu harus ditanya satu-satu gitu ya ke penggunanya, ke respondennya. Dan pasti untuk mendapatkan responden itu pakai sampel. Nah, begitu juga untuk tahu tahu segmentasi ini ya, segmen dan brand health monitoring, segmentasi dan positioning. Itu pasti yang kalau yang namanya market research itu pada dasarnya kita meneliti pengguna gitu ya, meneliti pengguna itu. Jadi pasti yang ditanyain usernya pasti gitu ya. Itu berarti kalau kita mau pengen tahu nih kayak masing-masing tadi OVO, GoPay sama Dana gitu ya. Itu masing-masing brand itu brand awareness-nya berapa, familiarity-nya berapa, consideration, usage, advocacy gitu. Nah, kita pasti taunya juga riset. Dan untuk tahu itu narasumbernya dari mana, udah pasti dari pengguna gitu. Karena ya nggak mungkin OVO minta data ke Dana atau minta data ke GoPay, kan nggak mungkin ya. Itu pasti rahasia perusahaan gitu. Nah, cara tak mengetahui informasi masing-masing kompetitor udah pasti kita lihatnya dari sudut pandang luar, yaitu sudut pandang dari user. Itu pada dasarnya ya Kak Yoga ya, seperti itu. Ya, terima Tapi kasih ya, yang Bu. namanya melakukan riset pasar itu yang disurvei adalah segmennya atau usernya gitu. Dan jenis penelitian yang bisa kita pakai ya of course bisa menggunakan metode apapun ya, mau itu kuanti, kuali, dan sebagainya macamnya. Sesuai kebutuhan perusahaan.
Atau tergantung sesuai yang mau ditanyain atau yang mau dicari tahu tuh apa sih gitu. Itu balik lagi ke perusahaannya masing-masing gitu ya. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita berarti lanjut presentasi aja ya. Nanti saya bagi ini ke lewat Mbak Holifah nanti. Oke, silakan kelompok 2 atau kelompok 5 dulu, bebas. Kelompok 5 dulu, Ibu. Oke, Izin share screen ya, Ibu. silakan. Ibu ini apakah sudah terlihat share screen saya? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kuesioner kami, yaitu Advertising Effectiveness Transmart pada iklan modern maupun tradisional. Pertama-tama itu kuesionernya itu ada petunjuk pengisiannya dari pilih-pilihannya itu sendiri. Untuk pertanyaan pertama itu kami ada pertanyaan untuk responden. Ini termasuk di demografi. Yang pertama itu ada jenis kelamin, usia, dan domisili. Untuk pertanyaan intinya itu kita dibagi 2 segmen, yaitu efektivitas pemasaran iklan sama keputusan pembelian. Di sini kita menggunakan numerik rating scale untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk efektivitas pertanyaannya itu untuk pertanyaan efektivitas pemasaran iklan pertama itu ada, apakah Anda setuju jika iklan Transmart menarik perhatian Anda? Yang kedua, apakah Anda setuju jika iklan-iklan Transmart mudah dipahami? Yang ketiga, apakah Anda setuju jika iklan Transmart menunjukkan produk-produk yang menarik? Yang keempat, apakah Anda setuju jika iklan Transmart menunjukkan harga yang menarik? Terus kelima tuh, apakah Anda setuju jika iklan Transmart menunjukkan promo yang menarik juga? Dan ini maaf Ibu, tadi double saya belum menggantinya. Terus yang terakhir tuh untuk segmen efektivitas pemasaran, apakah Anda setuju jika iklan Transmart menunjukkan suasana berbelanja yang menyenangkan di Transmart? Untuk pertanyaan berikutnya itu dari segmen keputusan pembelian. Yang pertama apakah Anda setuju jika iklan Transmart membuat Anda ingin berbelanja? Kedua apakah Anda setuju jika iklan Transmart membuat Anda merasa yakin dengan kualitas produk Transmart? Yang ketiga, apakah Anda setuju jika iklan Transmart membuat Anda merasa yakin dengan layanan di Transmart? Keempat, apakah Anda setuju jika iklan Transmart membuat Anda merasa Transmart adalah supermarket yang terpercaya? Kelima, apakah Anda setuju jika iklan Transmart membuat Anda merasa Transmart adalah supermarket yang terbaik? Dan yang terakhir itu apakah Anda akan merekomendasikan Transmart kepada orang lain setelah melihat iklannya? Itu saja, Ibu. Sorry, ini untuk ini tunggu, coba ke atas. Efektivitas pemasaran, lalu yang ke bawah, coba. Keputusan pembelian, oke. Coba ke atas lagi. Ini nih, untuk cara mengisinya nih. Kira-kira kalian ini nggak, apa sih, kayak consider nggak kira-kira ketika nanti responden mengisi itu bakal lebih praktis ngisi langsung gini laki-laki perempuan atau usia, lalu kenapa ini usianya tuh cuman digolongkan di atas 18 tahun saja gitu. Lalu ini domisili kalian menarget Jabodetabek aja atau
basically semua se-Indonesia. Oh ya Ibu, untuk domisili itu di daerah Jakarta saja, tapi kan Jakarta itu banyak Ibu, ada Jakarta Utara, Timur, Pusat, sama satu lagi, aduh saya lupa sih. Itu Iya, Ibu oke. Tapi ini yang nomor 2 nih, kenapa usianya cuma dibagi di bawah dan di atas 18 tahun? Apakah targetnya atau kenapa Iya Ibu, kira-kira? targetnya Ibu, kalau 18 tahun kemungkinan kan juga sudah mengerti untuk mengisi kuesioner ini dan mungkin ada sedikit-sedikit penghasilan untuk berbelanja di Transmart ini Ibu, gitu Ibu. Oke, berarti kalau kayak gitu, berarti nanti sampel respondennya udah harus yang di atas 18 tahun ya? Ya Ibu, bila tidak 18 tahun mungkin nanti dibikin kayak tidak bisa melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan yang bakal diajuin selanjutnya Ibu. Oke, nah ini sebenarnya terkait sama tugas untuk minggu depan gitu ya. Jadi untuk tugas minggu depan ini kalian udah mulai harus ngetes kuesionernya ke sampel, bukan langsung ke semua sampel ya, tapi cukup ke beberapa sampel saja ya, biar kira-kira mereka itu terhadap kuesioner mereka itu, misalkan kuesionernya itu udah bisa dipahami atau belum, atau apa sih kayak cara mengisi ini, misalkan jenis kelamin laki-laki perempuan atau di atas 18 tahun ya atau tidak gitu. Itu kira-kira mereka itu lebih gampang mengisi langsung seperti itu atau ada opsi langsung coret-coret gitu. Misalkan jenis kelamin langsung L atau P gitu langsung coret gitu ya. Atau dengan dari sisi pertanyaan gitu, kira-kira semua orang udah jelas atau belum gitu ya. Itu kalian tes paling nggak usah banyak-banyak lah, ke 10 responden aja. Lalu kalian nggak cuman isi hasil sementara dari kuesioner kalian itu apa, tetapi kumpulin juga ya feedback mereka mengenai kuesioner kalian. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, temukan 10 orang untuk ngetes kuesioner kalian. Gitu ya. Lalu dari 10 orang itu nggak cuman ngisi kuesioner aja, tetapi tanyakan juga feedback dari mereka untuk kuesioner tersebut, gitu ya. Jadi misalkan udah pertanyaannya gampang dipahami atau tidak, lalu cara mereka ngisi itu udah praktis atau belum, gitu. Lalu berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk melengkapi kuesioner dari awal sampai akhir, seperti itu ya. Sama nanti yang dipresentasikan itu hasil sementara aja dari 10 orang tersebut. Baru kalian bisa melanjutkan. Gitu ya. Jadi terutama untuk kelompok 5 nanti juga ini ya ditanyakan ya ke respondennya, kira-kira lebih gampang ngisi langsung kayak gini atau pakai pilihan itu ya. Misalkan kelamin laki-laki perempuan L atau P gitu. Misalkan domisili dikasih pilihan Jakarta Utara, Jakarta Selatan atau langsung ngisi seperti ini. Gitu ya. Oke Ibu, Ya. kasih Ibu. Oke, jadi cukup kelompok 5, thank you. So far udah bener ya, jadi cuma tinggal dites aja, silakan ke sampel ya, ke responden sementaranya. Oke, silakan kelompok 2. Apakah sudah terlihat Ibu Belum share semua, screen-nya? belum semua. Oke, bentar. Di zoom out aja, jangan 100%. Kayaknya enggak, ya. Nah, apakah sudah terlihat Bu? Tunggu. Oke, udah bisa. Oke, selamat malam Bu Mega dan teman-teman semua. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil pembuatan kuesioner kelompok kami. Jadi kami akan menganalisis segmentasi pasar terhadap konsumen pada pengikut marketplace resmi Markatila Ardilazada.
Oke, karakteristik responden kami itu ada 4 variabel. Di sini ada demografis. Jadi responden kami itu berjenis kelamin perempuan, usianya itu dimulai dari 19 tahun sampai 50 tahun. Untuk pekerjaannya itu dari ibu rumah tangga, mahasiswa, karyawan, dan juga profesional. Dan pendapatannya itu untuk semua kalangan. Dan untuk variabel geografis, responden kita itu dikhususkan di Provinsi DKI Jakarta. Untuk psikografis, kita ini terbagi menjadi 3, yaitu dari minat, gaya hidup, dan motivasi. Kalau minat itu minat konsumen terhadap kecantikan, kesehatan, budaya Indonesia, dan juga tradisinya. Terus untuk gaya hidupnya, apakah modern, aktif, dan peduli penampilan. Dan untuk motivasinya itu, apakah konsumen termotivasi untuk merawat diri dan juga ingin tampil percaya diri. Dan untuk behaviornya itu, konsumen kami yang pernah menggunakan produk dari brand Martha Tilaar dan pengikut dari marketplace di Lazada. Oke, jadi di sini sebelumnya ada validasi responden terlebih dahulu. Yang pertama itu apakah konsumen tersebut tuh pernah belanja produk Martha Tilaar di marketplace gitu. Terus yang kedua, apakah konsumen itu pengguna marketplace Lazada, dan yang ketiga itu apakah si konsumen itu mengikuti marketplace resmi milik Martha Tilaar gitu. Terus untuk bagian demografis di sini umum seperti menanyakan usia, tingkat pendidikan terakhirnya, terus pekerjaan, dan juga perkiraan pendapatan per bulan konsumen tersebut. Terus untuk geografi itu di sini menanyakan tentang domisili, di mana sih domisili konsumen tinggal, dan menanyakan tentang apakah di wilayah konsumen itu terdapat pusat perbelanjaan mall yang memadai. Terus menanyakan tentang seberapa dekat sih tempat pusat perbelanjaan mall dari domisili konsumen. Terus selanjutnya, seberapa sering si konsumen itu belanja ke pusat perbelanjaan atau mall yang ada di wilayah konsumen tersebut. Lalu menanyakan tentang seberapa mudah bagi konsumen itu untuk bisa mengakses internet di wilayahnya gitu. Lalu di bagian psikografis, ini menanyakan tentang apakah penting bagi konsumen itu bahwa produk Martha Tilaar itu bisa membantu dalam menjaga dan meningkatkan penampilan mereka. Lalu yang kedua, menanyakan tentang apakah produk Martha Tilaar itu sesuai gitu dengan gaya hidup konsumen tersebut, dan seberapa tertarik sih konsumen itu pada produk Martha Tilaar bagi kecantikan dan kesehatan kulit mereka. Lalu menanyakan tentang apakah penting bagi konsumen tuh kalau produk Martha Tilaar itu mendukung pengembangan industri kecantikan dan yang berbahan alami di Indonesia. Dan yang terakhir untuk psikografis itu menanyakan tentang apakah ada faktor khusus gitu kayak motivasi ketika konsumen tuh menggunakan produk Martha Tilaar. Selanjutnya, pertanyaan tentang behavior. Sini yang pertama menanyakan tentang apakah si konsumen tuh lebih cenderung membeli produk Martha Tilaar di Lazada karena kemudahan yang lebih fleksibel dibandingkan mereka berbelanja di offline store gitu. Yang kedua, menanyakan tentang berapa banyak sih produk Martha Tilaar yang biasanya konsumen beli dalam satu kali transaksi pada marketplace resmi Martha Tilaar di Lazada. Yang ketiga, seberapa sering konsumen tersebut tuh mencari testimoni produk Martha Tilaar sebelum mereka melakukan pembelian di Lazada. Keempat, menanyakan tentang apakah konsumen tersebut tuh membeli produk Martha Tilaar hanya pada marketplace Lazada atau mereka juga membeli di marketplace lain. Dan yang terakhir itu, yang kelima,
menanyakan tentang seberapa sering sih konsumen itu melakukan pembelian impulsif ketika mereka melihat produk Martha Tilaar yang menarik di Lazada. Yang keenam, menanyakan tentang seberapa tertarik konsumen untuk membeli produk terbaru yang ditawarkan oleh Martha Tilaar pada marketplace Lazada. Yang ketujuh, menanyakan tentang apakah konsumen tersebut lebih cenderung membeli produk Martha Tilaar di Lazada saat ada promo atau diskon khusus. Dan yang terakhir itu menanyakan tentang metode pembayaran apa sih yang biasanya digunakan oleh konsumen ketika membeli produk Martha Tilaar di Lazada. Tunggu ya azan Isya. Oke, udah selesai. Silakan lanjutkan. Sudah selesai, Bu? Oh ya, Iya. oke, coba ke atas. Oke, karena ini studi segmentasi ya, jadi nggak perlu tahu kayak pakai apa sih, pakai skala atau pakai choice gitu-gitu ya. Iya, Ibu. Ya, betul. Coba ke atas lagi. Ini berarti karakteristik responden ini ya, mestinya tadi langsung aja gitu karena kayak misalkan jenis kelamin gitu ada di sini pilihan ngisinya ya, jangan seperti ini. Ini Eh, ini jadi ini jadi, kalau misalkan mau buat informasi presentasi di sini aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi nanti iya, Bu. gitu ya. Oke. Ya.
Oke, thank you kelompok 2. Oke, silakan Oke. kelompok lain yang kemarin revisi ada nggak? Atau siapa-siapa aja? Cukup diperlihatkan ke saya sih yang udah dirubah yang mana aja. Dari Ada 4 kelompok. Oke, ya silakan. Mungkin bisa kelompok 1 dulu ya, Bu. Ya, betul. Boleh. Oke. Oke Bu, apakah sudah terlihat? Ya, Ya. silakan kelompok 1. Oke, sebelumnya izin memberitahu dulu Bu, ada salah satu anggota kami yang dari awal belum presentasi tapi emang nggak ada kabar, jadi saya yang mewakilkan lagi Bu. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu Mega dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan materi yaitu segmen pasar pada pengikut The Body Shop di Tokopedia. Dan ada beberapa poin yang memang kami revisi dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama ada merevisi pilihan jawaban, kemudian di sini ada mungkin didetailkannya itu dari pilihannya ya. Di sini kemarin ada pilihan freelancer di demografis, yaitu kan kemarin Bu Mega bilang nggak boleh pakai bahasa Inggris dan juga dijelaskan gitu nggak bias, sudah kami ganti gitu dan ditambahkan juga di opsi pilihan ibu rumah tangga. Kemudian di sini ada juga revisi yaitu penghasilan ya. Dari segi penghasilan ini kami sudah mengikuti data UMR di seputaran Jabodetabek. Kemudian di sini juga ada revisi di tingkat pendidikan, yaitu sudah jelas dari SD, SMP, SMA, diploma, dan juga perguruan tinggi S1 sampai S3. Kemudian juga skala penelitian juga sudah kami seragamkan menjadi skala 1, 2, dan 3. Selebihnya dari pertanyaan mungkin nggak beda jauh ya Bu dari pertemuan sebelumnya. Mungkin itu di sini ada juga geografis, psikografis, dan juga behavior. Ini Bu. Udah tepat, silakan dites ya ke penggunanya. Sama jangan lupa ditanyakan feedbacknya juga. Oke Bu, baik. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Oke, silakan kelompok 3. Udah siap? Oke, sebentar. Oke, selamat malam Bu Mega dan teman-teman. Jadi saya izin menyampaikan hasil revisi terkait kuesioner penelitian satisfaction and loyalty pelanggan KKV pada followers official store KKV di Shopee. Boleh di scroll ke bawah. Ya, oke, stop. Jadi kami di sini menambahkan pertanyaan validasi karena kita ininya ke official store dari KKV di marketplace Shopee. Jadi kita memberikan pertanyaan yang pertama itu apakah Anda memfollow toko KKV di Shopee? Lalu yang kedua, apakah Anda pernah berbelanja di official store KKV di Shopee? Baru setelah responden menjawab itu nanti baru ada background checking. Nah, background checkingnya ini nama, inisial,
terus jenis kelamin, usia, dan domisili. Dan buat pertanyaannya sih dari sama ya, masih sama seperti kemarin. Jadi revisinya itu di pertanyaan validasi sama yang background checking saja. Ya, mungkin itu dari kelompok kami, Bu. Oke, coba ke bawahin. Ke bawah lagi. Customer loyal. Sampai sini aja ya, customer loyalty aja ya. Iya, Bu, sampai customer loyalty. Coba ke atas. Atas lagi. Atas lagi. Oke. Oke, jadi silakan dites ya ke sampelnya ya. Oke, baik, Bu. Terima Oke, kasih. terima kasih. Oke, silakan kelompok 4, langsung aja. Baik, selanjutnya dari kelompok 4, saya perwakilan dari kelompok 4, Bu. Di sini ada Customer Satisfaction and Loyalty Brand Miniso. Ini ada petunjuk pengisian kuesionernya. Terus untuk di identitas responden, kita awalnya itu pakai nama, tapi karena saran dari Ibu kemarin di bagian namanya dihapus aja. Terus itu udah kita revisi. Dari usia, domisili, tingkat pendapatan, dan lain-lain itu masih sama. Terus untuk di bagian kuesionernya kita diubah ke skala atau skor kayak gini. Karena kita kemarin awalnya itu campuran Bu dari yang ABC atau pilihan ganda sama skala itu kan campur, terus kata Ibu kurang bagus, kurang baik. Jadi kita ubah ke skala aja jadi satu pilihan gitu Bu. Untuk pertanyaannya awalnya itu dari pertanyaan biasa tapi kita ubah jadi pernyataan. Oke. Ya, coba ke bawah. Ya, semua udah dalam bentuk pernyataan ya berarti ya. Ya, sudah Bu. Oke. Ke atas lagi coba. Ya. Oke. Pekerjaan, tingkat pendapatan. Oke. Usia. Coba ke atas ini. Oke. Silakan dites ya ke penggunanya ya. Oh iya Bu. Ke Baik, sampelnya. 10 orang aja. Oke. baik. Terima kasih Bu. Oke, silakan kelompok terakhir, kelompok 6. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6. Sorry, Kami bisa tolong di zoom in dikit 80 atau 90 gitu. Ya. ya, untuk di sini kami menambahkan beberapa revisi. Salah satunya petunjuk pengisian. Dan kami membagi setiap pertanyaannya ke dalam 2 section, yaitu efektivitas, pemasaran, dan keputusan pembelian. Halo, nggak kedengeran, sorry. Sebentar, Bu. Iya, apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Ya. Iya, kami menambahkan beberapa revisi. Salah satunya petunjuk pengisian. Dan kami membagi setiap pertanyaannya ke dalam 2 section, yaitu efektivitas pemasaran dan keputusan pembelian. Coba ke bawah. Ke bawah lagi. Oke, coba ke atas. Udah ya sampai keputusan pembelian, efektivitas pemasaran. Oke. Oke, udah bagus. Ini silakan ini ya, berarti silakan dites ya. Baik, Bu. Oke. Oke, jadi thank you semuanya. Kuesionernya udah sesuai ya sama sama tujuan penelitian kalian. Jadi lagi silakan dites ke paling banyak 10 orang aja. Jadi nanti kalian juga tidak hanya memaparkan data sementara, tetapi juga bagikan juga feedback dari masing-masing 10 orang itu ya. Kira-kira kalau udah bagus, kenapa? Kalau perlu perbaikan,
kira-kira mana lagi, sama kalau ada pertanyaan yang atau pernyataan yang kurang jelas, apa ya, nanti dipaparkan semuanya ya, gitu. Sama hasilnya dari 10 orang itu kira-kira seperti apa itu nanti saya bakal dapat kayak apa ya, biasanya udah tahu gambaran dari sisa sampelnya itu seperti apa sih, gitu ya. Oke, kalau begitu saya cukupkan. Sorry, ada sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan dulu? Ada Ibu, Ya. saya izin bertanya. Untuk percobaannya itu kita pakai GPROM atau sebar Word-nya ya, Bu? Sebisa kalian. Yang penting 10 orang itu bisa didapetin. Baik, Ibu. Ya. Jadi perkara nyebar kuesioner itu mau kalian pakai GForm, mau pakai JotForm, mau pakai offline, atau ngedatangi satu-satu pakai gadget gitu. Jadi sebisa kalian ya. Gitu. Silakan, yang penting sampelnya terpenuhi ya, sesuai yang udah kalian hitung itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kita ketemu minggu depan ya di jam yang sama. Online juga tetap. Ya. Terima kasih. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih.